Shalom dan selamat hari Minggu buat seluruh adik-adik KKR dimanapun berada pada saat ini. Kita bertemu kembali untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, agar melalui firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini, buat seluruh anak-anak Tuhan, anak-anak yang baik, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, agar senantiasa kita mempersiapkan hati kita. Tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu teman, tapi kita dengan tekun dan setia mendengar dan menerima firman Tuhan. Mari kita meminta kekuatan kita kepada Tuhan adik-adik, agar melalui pertolongan Tuhan, kita diizinkan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Agar senantiasa hari ini Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu, Engkau persiapkan kami untuk dapat melakukan dan menerima bahkan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini. Yang pertama kita akan membacakan dari Kisah Para Rasul pasal 2 yang dimulai dari ayat 46 sampai dengan ayat 47 yang menjadi bahan bacaan dan renungan kita. Kakak akan bacakan kepada kita sekalian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan kita akan membacakan firman Tuhan yang menjadi bacaan remaja di minggu ini dari Matius 18 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan lagi buat seluruh adik-adik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita dan firman Tuhan yang menjadi bacaan di remaja yang sudah saya bacakan kepada kita. Shalom buat seluruh adik-adik kakak, semua anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk menerima firman Tuhan yang menegur, yang mengingatkan kita. Hari ini adik-adik, yang menjadi tema kita adalah berkumpul. Kakak mau tanya nih, apakah kita sering berkumpul? Pasti jawabnya, sering dong. Kita sering berkumpul, apalagi ini dalam suasana tahun baru. Kita berkumpul dengan keluarga kita berkumpul dengan jemaat Tuhan, kita berkumpul dengan teman-teman kita. Banyak sanak saudara kita datang ke rumah kita, bahkan kita datang ke rumah saudara-saudara kita untuk berkumpul. Tentunya ketika kita sering berkumpul, apa alasannya maka kita berkumpul? Pasti ada yang mengatakan, karena ini kan tahun baru, kakak pendeta. Ini kan kita bisa bersilaturahmi datang ke keluarga kita dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan kita berkumpul temu kangen dengan teman-teman. Ada yang mengatakan kita berkumpul untuk memuji Tuhan. Ada yang mengatakan kita berkumpul untuk bisa saling berbagi, bekerja sama. Ada yang berkumpul untuk kerja kelompok dan lain sebagainya. Adik-adik, apapun alasannya, mengenai berkumpul ataupun kata-kata berkumpul itu sudah sering kita lakukan. Jadi di hari Minggu ini kakak mau mengajak nih kita semua. Kalau kita sering berkumpul, apakah pengertian berkumpul itu?
Berkumpul sama dengan bersekutu. Di mana orang-orang yang satu visi, mereka akan berkumpul. Berkumpul untuk bersekutu, memuji Tuhan. Mungkin ke situ arahan dari tema kita di minggu ini. Tapi adik-adik, kalau kita melihat bagaimana perkumpulan ataupun persekutuan yang Tuhan harapkan bagi kita, jangan sempat ada kita melihat orang ataupun kita mendengar orang sering berkumpul, tapi pekerjaan mereka berkumpul ngapain? Hanya makan-makan doang, menceritakan orang lain. Tentu perkumpulan yang Tuhan maksudkan hari ini bukan menggiring kita untuk berkumpul menceritakan orang lain, menjelekkan orang lain. Tapi anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai, yang Tuhan tegur dan ajar melalui firman Tuhan ini adik-adik, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita lihat pengalaman, apa yang diceritakan oleh Alkitab, bagaimana sih bentuk perkumpulan ataupun persekutuan yang diceritakan di Alkitab yang menjadi renungan kita hari ini. Yang pertama kita melihat diangkatkan bagaimana pengalaman tentang cara hidup jemaat yang pertama yang Alkitab ajarkan kepada kita. Ternyata ketika jemaat mula-mula yang diceritakan di dalam Alkitab itu, kalau kita renungkan, mereka itu adalah orang-orang yang rajin bersekutu. Buktinya di mana Kakak Pendeta? Buktinya Alkitab mengatakan yang menjadi perikop kita adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka rindu untuk mendengarkan pengajaran rasul-rasul tentang firman Tuhan. Mereka setiap hari, berarti bukan hanya hari-hari tertentu, tapi setiap hari mereka menyediakan waktu mereka untuk bersekutu ataupun berkumpul. Mereka membuka hati, membuka telinga mereka, menyiapkan pikiran mereka, bahkan waktu mereka untuk mendengar pengajaran para rasul. Hebat kan? Ketika mereka serius, tenang, tidak saling ribut, tidak saling mengganggu teman, mereka menunjukkan ketekunan mereka mendengarkan pengajaran. Ayo adik-adik, kakak mau nanya nih. Adakah adik-adik ketika sekolah minggu, ketika mendengar kakak-kakak guru mengajar, adakah yang ribut? Kalau ada yang ribut, mulai hari ini adik-adikku, jangan ada lagi yang ribut ya. Harus dengan tekun, harus dengan serius, harus dengan bangga sebagai anak-anak Tuhan. Bisa memakai waktu untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Jadi dampaknya apa bagi kehidupan jemaat mula-mula? Ketika mereka membuka hati mereka, memberi diri mereka untuk diisi dengan pengajaran yang benar. Dampaknya bagi kehidupan jemaat mula-mula adik-adik, yaitu keinginan, semangat untuk bersekutu itu atau berkumpul itu selalu ada di dalam dirinya. Adik-adik kakak bagaimana? Adakah yang malas ke gereja? Adakah yang tidak mau ke gereja? Atau ada hanya sebulan sekali ke gereja? Atau ada yang setiap hari Minggu tidak pernah tinggal, dia hadir di gereja? Ayo dengan semangat apapun yang terjadi bagi kehidupan adik-adik kakak. Harusnya setiap hari Minggu itu harus datang bersekutu dan berkumpul bersama teman-teman untuk datang beribadah, mendengarkan pengajaran tentang firman Tuhan. Jadi ketika jemaat mula-mula itu sudah berkumpul setiap hari, apa sih yang mereka lakukan? Masa setiap hari berkumpul? Apakah mereka tidak punya pekerjaan? Punya. Mereka juga punya pekerjaan, tapi selalu menyediakan waktu untuk bisa berkumpul dengan melakukan berbagai kegiatan kebersamaan. Apakah kegiatan kebersamaan mereka? Yang pertama adik-adik, yaitu mereka mengumpulkan makanan bersama. Mereka makan bersama, mereka bersekutu bersama, mereka memecah-mecahkan roti. Ketika makan bersama mereka tidak ada lagi yang menganggap ini milikku, ini miliknya. Tapi ini apa yang ada di depan mereka, milik kita bersama. Ketika mereka saling berbagi, satu hal adik-adik yang terlihat dari persekutuan itu adalah
mereka bersuka cita. Tidak ada lagi yang cemberut, tidak ada lagi yang tidak mau berbagi, tapi mereka bersuka cita, mereka bergembira dengan tulus hati. Mereka selain memuji Tuhan, mereka juga berbagi. Jadi dalam persekutuan itu bukan hanya makan-makan, membagi-bagi roti, bukan hanya saling berbagi, tapi persekutuan mereka memuji Tuhan. Bagaimana bisa kita bayangkan kalau setiap hari saling berbagi? Berarti tidak ada dong orang yang kekurangan. Tidak ada orang yang haus akan firman Tuhan. Karena mereka tercukupi kebutuhan mereka secara jasmani dan rohaninya. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani mereka bagikan bersama-sama. Sehingga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus untuk dapat mereka pakai di dalam hidup mereka. Jadi adik-adik, kalau kita bandingkan juga dengan bacaan remaja kita di minggu ini, bagaimana kitab Matius mengajak kita kembali. Jika ada 1-2 orang ataupun lebih bersekutu di dalam nama Tuhan, dan mereka meminta kepada Tuhan dengan sehati dan sepikir, maka Tuhan akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Jika ada 2 atau lebih yang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir bagi mereka. Berarti di dalam persekutuan itu, mereka sehati sepikir memiliki jiwa yang sama, mereka akan menerima lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi, jadikanlah persekutuan itu, jadikanlah perkumpulan itu menghadirkan Tuhan ada di tengah-tengah perkumpulan itu. Adik-adikku yang terkasih, apa yang menjadi tekad kita ketika kita menerima firman Tuhan ini? Menjadikan persekutuan itu membangun kebersamaan kita dengan teman-teman kita, membuat kita menjadi peduli dengan teman-teman kita, dan mendidik jiwa kita untuk bisa berbagi terhadap apapun yang kita miliki. Sehingga ketika kita memiliki kelebihan, orang yang memiliki kekurangan akan terpenuhi. Selain daripada itu, kita dan teman-teman kita bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bernyanyi, berdoa, membaca firman, secara bersama-sama, tumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Jadi ketika hal ini kita lakukan, tentunya kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita akan semakin diajar, ditegur, semakin bertumbuh di dalam iman, dan kita semakin setia mengikut Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengikut Tuhan, apa yang kita miliki di dalam hidup kita? Kita memiliki Allah yang kita kenal. Kita memiliki iman yang berakar dan kuat. Sehingga adik-adikku dimanapun berada, apapun yang terjadi bagi kehidupan kita, ketika kita masih memiliki keinginan bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan teman-teman kita, kita akan menerima lawatan Tuhan yang menguatkan kita, yang menjadikan kita menjadi orang yang setia berdoa, mau mengampuni, mau berbagi, mau peduli terhadap teman-teman kita. Dan itu adalah bentuk-bentuk persekutuan orang yang selalu memuji Tuhan, yang selalu menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi di hari Minggu ini, ayo adik-adikku, jangan ada lagi yang ketinggalan ya. Jangan ada lagi adik-adik yang pelit. Jangan ada lagi adik-adik yang tidak mau peduli dengan temannya. Jangan ada lagi adik-adik yang tidak mau berdoa. Jangan ada lagi adik-adik yang tidak mau membaca firman. Karena hari ini di dalam perkumpulan kita, kita diajak dengan firman Tuhan. Agar di dalam perkumpulan ini, hati yang gembira adalah obat yang menyegarkan jiwa kita. Hati yang gembira membuat persekutuan kita. Dimanapun kita berada, kita pasti disukai orang. Banyak teman-teman kita, orang lain juga rindu untuk datang kepada Tuhan. Semangat memuji Tuhan, semangat membaca firman Tuhan, semangat menjalankan kehendak Tuhan. Shalom bagi semuanya anak-anak Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana di hari Minggu ini, melalui firman ini, kami disegarkan kembali untuk dapat membina persekutuan yang hidup,
untuk memuliakan nama Bapa di sorga bagi kehidupan kami. Berkati ini agar berguna bagi seluruh anak-anak Tuhan, terkhusus anak batita, anak balita, anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja GBKP diberkati oleh Tuhan, beserta dengan guru-guru KAKR yang mengajar di GBKP ini, diberkati hidup mereka. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.